Di tengah riuh timeline media sosial Indonesia minggu-minggu ini, satu berita mencuat di antara bisingnya isu politik dan gosip selebriti. Larangan mengibarkan bendera Jolly Roger, lambang bajak laut yang dikenal jutaan penggemar One Piece. Bukan hanya di sekolah atau acara resmi, bahkan di ruang privat pun, simbol tengkorak berikat kepala ini dianggap berpotensi menjadi upaya memecah belah bangsa, dan dalam bahasa yang lebih keras, bentuk makar. Reaksi pun membuncah. Di X, Instagram, hingga TikTok, tagar Save Jolly Roger dan bendera One Piece trending berhari-hari. Ada yang menertawakan, ada yang marah, ada pula yang justru curiga bahwa larangan ini menyembunyikan kecemasan politik yang lebih dalam. Lantas, apa yang sebenarnya ingin disuarakan di balik bendera bajak laut itu? Dan apa yang membuat bendera hitam begitu menakutkan bagi mereka yang berkuasa sampai harus dilarang pengibarannya? Beberapa hari terakhir, jagat media sosial Indonesia heboh oleh satu berita yang terdengar nyeleneh tapi nyata. Larangan mengibarkan bendera bajak laut dari anime One Piece. Di rumah-rumah, kapal kecil, sampai warung kopi, video viral menampilkan aparat menurunkan kain hitam dengan tengkorak putih itu. Alasannya resmi, bendera itu dianggap bisa memecah belah bangsa. Bahkan ada yang bilang bisa masuk kategori makar. Bagi sebagian orang ini terdengar konyol. Bagaimana mungkin selembar kain dengan tengkorak tersenyum bisa dianggap ancaman negara? Tapi di mata pemerintah, simbol punya daya. Ia bisa mempersatukan, tapi juga bisa mengganggu narasi yang sudah dibangun. Seperti api kecil, kain itu bisa menimbulkan percikan yang lebih besar di tengah masyarakat yang sedang resah. Di sisi lain, gelombang kekecewaan muncul, bukan cuma dari penggemar One Piece. Banyak warga yang merasa larangan ini berlebihan. Di X, Instagram, TikTok, hashtag seperti Save Jolly Roger dan bendera One Piece ramai dibahas. Ada yang menertawakan, ada yang kesal, bahkan ada yang mempertanyakan. Ini cuma bendera fiksi, kenapa sampai dianggap ancaman? Bagi para fans, Jolly Roger bukan simbol makar. Ia adalah lambang persahabatan, keberanian, dan petualangan. Luffy dan krunya menempelkan bendera itu sebagai tanda tekad dan solidaritas, bukan pernyataan politik. Tapi ketika bendera itu muncul di jalanan, di tangan sopir truk, mahasiswa, atau anak muda yang ingin menyuarakan kekecewaan, otoritas melihatnya berbeda. Mereka melihat potensi, bukan realita. Potensi untuk menggerakkan massa, potensi untuk menimbulkan perlawanan, potensi untuk mengacak narasi yang sudah ada. Dan disinilah ketegangan muncul. Larangan itu bukan sekadar soal kain atau karakter anime, tapi tentang siapa yang memegang kendali atas makna simbol. Sementara penggemar melihatnya sebagai bentuk ekspresi, pemerintah melihatnya sebagai ancaman. Satu kain, dua tafsir, dan gelombang perdebatan yang terus meluas. Bendera Jolly Roger, bagi sebagian orang hanyalah kain hitam dengan tengkorak dan tulang bersilang. Tapi bagi mereka yang tumbuh bersama One Piece, ia lebih dari itu. Ia adalah lambang petualangan, persahabatan, dan tekad untuk melawan ketidakadilan, meski hanya di dunia fiksi. Ketika Luffy dan krunya menancapkan bendera itu di kapal mereka, itu bukan ajakan berontak terhadap dunia nyata. Itu janji pada diri sendiri untuk tidak pernah menyerah. Namun di mata pemerintah, simbol itu menjadi berbeda. Di sebuah negeri yang sejarahnya penuh dengan simbol dan bendera, setiap lambang punya potensi memicu sesuatu yang lebih besar. Di sini kita bisa menyebutnya seperti yang dijelaskan oleh Symbolic Threat Theory yang dicetuskan oleh Walter G. Stephan dan Cookie W. Stephan. Ancaman tidak selalu fisik, tapi bisa lahir dari makna simbol yang diyakini mengganggu nilai, identitas, atau narasi kelompok tertentu. Dari perspektif ini, pemerintah melihat Jolly Roger bukan sekadar kain hitam, tapi potensi untuk menimbulkan keraguan, perlawanan, bahkan ketidakpatuhan terhadap otoritas. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Di banyak negara, simbol budaya populer pernah dijadikan alat kritik sosial. Topeng Guy Fawkes dari V for Vendetta, salam 3 jari dari The Hunger Games, bahkan simbol-simbol kecil dalam meme internet kerap dijadikan bahasa perlawanan. Bagi pemerintah, hal ini selalu menjadi dilema. Kapan simbol hanya sekadar hiburan, dan kapan ia menjadi potensi ancaman? Di Indonesia, larangan bendera Jolly Roger membuka wajah ketakutan itu. Aparat dan media menekankan bahwa ini demi menjaga persatuan, demi menghindari potensi makar atau kekacauan sosial. Tapi di mata publik, reaksi ini terasa berlebihan. Banyak yang mempertanyakan, apakah negara terlalu cepat melihat ancaman di mana seharusnya hanya ada ekspresi dan kreativitas? Apakah rakyat tidak boleh memiliki simbol yang hanya mereka pahami sendiri, tanpa harus diinterpretasikan sebagai ancaman oleh pihak lain? Yang menarik, larangan ini justru memberi bendera itu kekuatan baru.
Selembar kain hitam yang dulu hanya simbol anime, kini menjadi representasi kekecewaan dan pertanyaan publik terhadap batas kebebasan. Meme bermunculan, komentar berseliweran. Orang-orang mulai mengaitkan Jolly Roger dengan kritik terhadap kebijakan atau ketidakadilan yang mereka lihat sehari-hari. Bendera itu tak lagi hanya milik fans One Piece. Ia menjadi bahasa yang bisa dimengerti banyak orang, dengan makna yang berbeda-beda, bergantung siapa yang memandangnya. Disinilah letak paradoksnya. Simbol yang dimaksudkan sebagai hiburan justru diperlakukan seolah berbahaya, dan simbol yang dianggap berbahaya justru memberi energi baru bagi kreativitas, solidaritas, dan kritik masyarakat. Symbolic threat theory menjelaskan dengan sederhana. Terkadang yang ditakuti bukan benda itu sendiri, tapi cerita dan makna yang menempel padanya. Bendera Jolly Roger, sekadar kain hitam dengan tengkorak, kini menjadi cermin dari ketegangan antara ekspresi rakyat dan ketakutan pemerintah. Ketika pemerintah melarang bendera Jolly Roger, yang awalnya hanya kain hitam dengan tengkorak, dampaknya lebih besar daripada yang bisa mereka prediksi. Di media sosial, larangan itu malah jadi bahan perbincangan panas. Meme muncul, komentar berseliweran, orang-orang mulai menaruh bendera itu di avatar mereka, di postingan mereka, bahkan di mural dan desain kaos. Alih-alih hilang, simbol itu menyebar lebih luas. Inilah yang bisa dijelaskan lewat logika social contagion. Istilah yang biasa dipakai psikolog untuk menggambarkan bagaimana ide, sikap, atau perilaku bisa menular dari satu orang ke orang lain, seperti virus sosial. Satu orang memprotes atau menyuarakan ketidaksetujuan dengan simbol itu, yang lain melihat dan ikut terinspirasi, dan begitu seterusnya. Selembar kain hitam yang tadinya dianggap berbahaya, kini menjadi titik berkumpulnya ekspresi, solidaritas, dan kekecewaan publik. Fenomena ini bukan hanya tentang fans One Piece. Banyak anak muda yang sebelumnya tidak peduli soal anime ikut merasa terlibat, karena mereka mulai melihat bendera itu sebagai simbol yang lebih luas. Simbol kritik terhadap pembatasan kebebasan, simbol perlawanan atas aturan yang dianggap berlebihan, bahkan simbol untuk menantang ketakutan pemerintah terhadap ekspresi. Dalam hitungan hari, satu kain bisa membentuk ribuan versi digital, foto, meme, bahkan barang nyata seperti kaos, stiker, dan mural di jalanan. Yang menarik, larangan justru memicu efek domino ini. Alih-alih membuat simbol itu hilang, pemerintah tanpa sadar memberi energi baru bagi orang-orang untuk menyuarakan pendapat mereka. Setiap orang yang melihat, tertawa, atau men-share konten itu, ikut menularkan energi yang sama ke lingkungannya. Logikanya sederhana, satu simbol bisa menular, satu ide bisa menginspirasi ribuan orang, dan apa yang dimaksudkan untuk menekan justru memperkuatnya. Di sini terlihat paradoksnya. Pemerintah ingin menahan penyebaran makna yang dianggap berbahaya, tapi simbol tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Makna yang menempel padanya bisa berubah, tergantung siapa yang melihat, siapa yang menafsirkannya. Selembar kain dengan tengkorak tersenyum menjadi bahasa baru, metafora yang bisa dimengerti banyak orang, masing-masing dengan makna berbeda. Larangan bendera Jolly Roger bukan sekadar masalah kain hitam di tiang. Ia adalah cermin dari dinamika sosial. Bagaimana ide, simbol, dan ekspresi bisa menular, melintasi batas fandom, kota, bahkan generasi. Sekali simbol itu lolos dari kontrol, ia berkembang sendiri, membawa cerita baru, menumbuhkan solidaritas, dan memberi ruang bagi kritik yang tak selalu nyaman bagi otoritas. Disinilah letak daya tarik dan bahaya simbol. Satu kain sederhana bisa menggerakkan ribuan pikiran, satu gambar fiksi bisa menjadi alat untuk mempertanyakan otoritas, dan satu larangan bisa menjadi bahan bakar untuk gerakan yang lebih luas. Bendera Jolly Roger, yang tadinya hanya ikon anime, kini hidup di jalanan, layar ponsel, dan kepala banyak orang sebagai simbol kebebasan yang tak bisa sepenuhnya dibungkam. Larangan bendera Jolly Roger membuka wajah yang jarang terlihat. Bagaimana sesuatu yang tampak sepele bisa memantik gelombang perasaan dan cerita di masyarakat. Bagi pemerintah, kain hitam dengan tengkorak putih itu dianggap berpotensi mengganggu persatuan, tanda ketidakpatuhan, bahkan ancaman terhadap otoritas. Tapi bagi publik, larangan itu justru memberi simbol itu kekuatan baru. Selembar kain yang diturunkan menjadi lambang kekecewaan, ekspresi, dan solidaritas yang sulit dibungkam. Di media sosial, simbol itu hidup. Foto, meme, ilustrasi, bahkan video pendek menyebar dengan cepat. Masing-masing membawa makna berbeda. Anak muda yang sebelumnya tidak peduli ikut merespons, ikut menaruh simbol itu di avatar, postingan, mural, atau kaos.
Satu bendera sederhana menjadi ribuan suara yang mengekspresikan kekecewaan, kritik, dan rasa ingin mempertahankan kebebasan berekspresi. Fenomena ini memperlihatkan satu hal, simbol tidak pernah netral. Ia bisa menjadi hiburan, tapi juga bisa menjadi bahasa. Ia bisa menjadi lambang fandom, tapi juga bisa menjadi alat protes. Disinilah tarik-menarik muncul. Kain dan warna bukan hanya benda mati. Ia berbicara, mengajukan pertanyaan, menyuarakan perasaan, dan memberi wajah bagi mereka yang ingin didengar. Setiap kali Jolly Roger berkibar, ia menceritakan kisahnya sendiri. Kisah tentang generasi yang tidak takut mengekspresikan diri, tentang masyarakat yang menuntut ruang untuk berbeda, tentang ketegangan halus antara kekuasaan dan rakyat. Ia hidup, bergerak, dan menyebar. Lebih dari sekadar simbol fiksi, lebih dari sekadar ikon anime. Di tengah tarik-menarik ini, tersisa satu pertanyaan reflektif. Mungkin yang ditakutkan bukan kainnya. Mungkin yang ditakutkan adalah bayangan kebebasan yang menempel padanya, bayangan yang tak bisa dikekang sepenuhnya, dan yang akan terus menginspirasi siapapun yang melihatnya. Bendera Jolly Roger, sederhana tapi kuat, kini menjadi wajah perlawanan. Puitis, hidup, dan tak mudah dilupakan. Ia mengingatkan kita bahwa ekspresi, kreativitas, dan imajinasi tidak bisa sepenuhnya dibatasi. Dan di negeri ini, setiap kain, setiap warna, setiap simbol, bisa menjadi cerita, bisa menjadi wajah, bisa menjadi perlawanan. Jutaan wajah, satu kisah. Rakyat Indonesia, mau dengar kisah tokoh kesayanganmu versi channel kami? Komen di bawah, satu wajah yang perlu kami angkat untuk video berikutnya.